Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye bro, kabare bro? Sobat-sobat peci miring dimanapun berada. Ini lagi rame juga nih tentang Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengomentari soal ibu-ibu pengajian. Pertanyaannya begini, kenapa sih ibu-ibu sekarang kok suka banget sama pengajian? Ya, saya sih nggak mau berkomentar yang tidak baik. Jadi saya selalu kalau punya komentar itu selalu yang baik-baik. Saya menduga begini. Ini perlu saya sampaikan moga-moga didengar oleh rekan-rekan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan disampaikan ke Ibu Megawati. Kenapa ya ibu-ibu kok suka pengajian? Mungkin, nah ini jawabannya begini Bu. Mungkin gini loh Bu. Orang-orang itu kan ibu-ibu, emak-emak itu kan sedih, nggak punya beras, sedih suaminya di PHK, sedih anaknya harus bayar SPP belum punya, sedih dan banyak sedih-sedih lagi tuh. Jadi salah satu solusi, apalagi ini diberitakan krisis moneter pula diumumkan juga, entah diumumkan atau ditakut-takuti oleh Pak Jokowi bahwa Indonesia bakal juga karena ini globalisasi dunia, katanya juga mau memasuki krisis ekonomi katanya. Apa nggak tambah sedih tuh? Jadi emak-emak yang mungkin juga mendengar berita, melihat TV dan lain-lain itu jadi mencari pelampiasan dengan pengajian itu Bu. Menghilangkan kesedihan, menghilangkan rohaninya yang terluka mungkin ya. Apalagi emak-emak ditinggal Pak Prabowo misalnya, idolanya yang pokoknya menurut saya kok emak-emak rajin banget di pengajian tuh ada apalah. Jawabnya itu Bu, mungkin emak-emak itu karena sedih, karena hatinya pokoknya hatinya tidak nyaman, maka larinya di pengajian. Jadi bahasanya gini, tombo ati itu 5 warnane, salah satunya ikut ngaji. Nah itu kira-kira begitu Bu. Jadi kalau lagi hati sumpek, lagi hati gelisah, lagi apalagi yang mikir negara, mikir nggak punya duit, mikir itu ya larinya di pengajian. Apakah salah? Saya kira itu salah satu yang pas, salah satu solusi yang sangat tepat untuk menjadi sandaran bagi ibu-ibu itu. Saya pernah bukan melakukan penelitian ya. Jadi pada saat krisis 98, ada krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis sosial, ada salah satu buku yang laku keras. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan mengisi rohani itu. Maaf saya lupa judul bukunya, tapi itu buku itu laris manis itu. Jadi buku-buku yang memberi ruang, memberi inspirasi kepada hati nurani. Nah saya kira kalau aktivitas hari-hari ini, orang lagi sakit hati, orang lagi sumpek nggak punya duit, orang lagi pokoknya kondisi ekonomi, kondisi ini menurut mak-mak loh ya, bukan menurut saya hanya meneruskan aja. Jadi menurut mereka barangkali kan lagi susah nih, suami ada yang ke PHK, pemasukan tidak lancar, anak harus bayar SPP, sementara harga-harga ada yang naik, dan seterusnya. Nah kembali ke mana lagi mereka kalau bukan di pengajian, ketemu kawan, ketemu ustadz yang lucu,
mendapat siraman rohani. Nah, barangkali mohon maaf Ibu Megawati tidak pernah galau seperti mak-mak itu. Nggak pernah kebayang gas habis, beras habis, minyak goreng habis, token listrik habis. Itu otak dan hatinya kan bunek aja itu. Nah, satu-satunya cara ya datang ke tempat pengajian, mendengarkan ustadz, apalagi yang bisa ngelucu, melawak, itu kan walaupun terhibur sebentar, pulang ya bunek lagi mungkin. Tapi setidak-tidaknya udah kuat, tidak lagi menjadi pusing. Jadi kan mendekat kepada pengajian itu berarti bagian dari tombo ati. Tombo ati iku 5 warnane. Salah satunya adalah menghadiri pengajian itu. Jadi gitu loh Bu Megawati Soekarno Putri yang terhormat. Mungkin cobalah, tapi nggak bisa juga. Kan nggak bisa berandai-andai. Bagaimana kalau ibarat Ibu Megawati nggak punya gas misalnya, nggak punya beras, kan nggak mungkin kalau Ibu Megawati nggak punya beras. Jadi, tapi kalau ibu-ibu, saya kira ya itu wajar lah Bu kalau ibu-ibu kemudian kan masih mending pelariannya ke pengajian daripada pelariannya ke diskotik atau kemana, kan lebih baik ke pengajian. Jadi barangkali ini sekedar masukan, sekedar kalau himbauan terlalu inilah. Saya memberi masukan aja lah. Karena itu pun kalau diterima. Kalau nggak diterima ya nggak masalah, namanya masukan ya nggak. Jadi gitu ya, kawan-kawan khususnya yang terhormat para elit di PDI Perjuangan. Kalau memberi masukan ke Ibu Megawati juga mungkin harus agak lengkap sehingga apa yang keluar dari Ibu Megawati tidak menjadi blunder di masyarakat. Walaupun mungkin potongan video yang beredar kemana-mana itu saya kira ada depannya ada belakangnya, tapi kan orang pasti yang dipotong itulah yang menarik untuk dibicarakan. Saya tidak sengaja tidak menyampaikan potongan videonya itu karena udah banyak di mana-mana. Nanti video saya jadi agak panjang nanti kalau itu kita masukkan. Gitu. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.